di mana GPU yang merupakan perangkat keras rendering paling efisien kini menjadi komponen standar di setiap ponsel dan juga PC guys. Dan Otto ini juga mengembangkan teknologi yang memberikan daya komputasi dan rendering tanpa batas ke aplikasi apapun di perangkat apapun guys. Dan kalau kita lihat di sini ya dari grafiknya, harganya ini sedang diskon kurang lebih sekitar 75% guys. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas kripto. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang sosokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar project kripto. Tidak lupa kami ingatkan, kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan ya. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat berisiko guys. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, sadar gak sih kalian ya, akhir-akhir ini tuh sudah banyak banget ya teknologi-teknologi yang menawarkan jasa ya, khususnya yang berbasis cloud guys. Contohnya ada cloud mining, ada cloud storage, ada VPS ya, dan masih banyak lagi guys penawaran-penawaran jasa yang berbasis digital guys. Dan kita tidak perlu harus memiliki perangkatnya. Kita ambil contoh aja seperti cloud mining guys, dimana kita tidak perlu harus mempunyai perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mining secara real. Begitu juga dengan storage, ada cloud storage dimana kita bisa menyimpan data kita secara cloud atau menyimpan data kita secara online. Jadi kita tidak perlu harus mempunyai hard disk dan semacamnya. Nah, di video kali ini saya menemukan satu project yang cukup unik banget guys, dimana project ini menawarkan jasa untuk bisa melakukan render dari project kita secara online guys. Dan kita tidak perlu harus mempunyai GPU sendiri atau perangkat PC sendiri ya, khususnya untuk rendering video. Keren banget kan? So, without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Render Network guys. Distribute GPU rendering on the blockchain. Jadi Render Network ini merupakan platform penyedia solusi rendering terkemuka berbasis GPU terdesentralisasi guys, yang merevolusi proses pembuatan digital. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita harus menggunakan Render Network ini guys? Kalau kita baca di sini ya, jadi masa depan ini sedang dibangun hari ini guys, dan keterbatasan perangkat keras ini seharusnya tidak menghalangi perkembangan tersebut. Dan untuk menjadi bagian dari kebangkitan digital baru guys, maka Render Network ini ingin menempatkan ya kekuatan rendering GPU di ujung jari kita guys, dengan biaya dan kecepatan rendering in-house yang lebih murah atau lebih kecil. Render Network ini didirikan ya pada tahun 2016 oleh Jules Urbach. Dia adalah CEO dari Otoy. Render ini adalah langkah berikutnya dalam mimpinya tentang metaverse yang bersifat open source guys. Dengan kantor pusat di Los Angeles, CA dan tim yang berbasis di seluruh dunia, maka jaringan render ini dan orang-orang di belakangnya ini telah berkembang dari kekuatan ke kekuatan di tahun-tahun sejak didirikan. Kemudian visi dari rendering network ini adalah ingin mendemokratisasikan rendering secara cloud GPU guys. Render network ini ingin menciptakan jaringan rendering yang jauh lebih efisien, kuat, dan dapat diskalakan secara luas. Render Network ini dirancang untuk menghubungkan ya para pengguna yang ingin melakukan pekerjaan render dengan orang-orang yang tidak memiliki GPU untuk memproses rendernya guys. Jadi pemilik akan menghubungkan GPU mereka ke jaringan render untuk menerima dan menyelesaikan pekerjaan rendering menggunakan Octane Render. Pengguna akan mengirim RNDR, ini adalah tokennya ya, ke individu yang melakukan pekerjaan render, dan Otoy akan menerima sebagian kecil render untuk memfasilitasi transaksi dan menjalankan jaringan render.
Setelah mereka mendaftarkan GPU mereka ya di jaringan render, maka pemilik GPU ini akan menjadi operator node guys, dan dapat memperoleh token render. Mereka melakukan ini dengan menerima pekerjaan dari pengguna yang membutuhkan pekerjaan rendering, yang dikenal sebagai creators, yang mengirim file mereka ke jaringan render, di mana mereka ditugaskan ke operator. Kemudian render ini akan menerima sebagian kecil dari RNDR token yang dibayarkan untuk menjaga jaringan dan memfasilitasi transaksi. Jadi konsep dari render network ini cukup keren banget ya guys. Jadi secara garis besar nih, seumpama kita mempunyai GPU yang tidak kita pakai gitu, nganggur di rumah gitu, maka daripada nganggur, maka kita bisa menggunakan render network ini untuk membantu para kreator untuk merender hasil karya mereka menggunakan GPU kita guys, dan kita akan mendapatkan reward berupa token RNDR. Jadi keren banget kan secara konsep. Kemudian apa sih latar belakangnya, kenapa network render ini dibuat? Nah, di sini ada beberapa masalah guys yang ingin diselesaikan oleh render network ini. Di antaranya ada masalah skalabilitas jaringan, dimana untuk menskalakan daya rendering GPU ini terlalu sulit guys dengan teknologi render tradisional. Ada batasan pada apa yang dapat dilakukan rendering secara lokal di jaringan ataupun bahkan di cloud. Nah, tidak mungkin memanfaatkan GPU di seluruh dunia secara efisien tanpa semacam sistem terdesentralisasi yang melacak dan mengelola pekerjaan render. Kemudian masalah dalam the sleeping GPU network, jadi jaringan GPU yang tertidur kayak gitu ya, dimana GPU yang merupakan perangkat keras rendering paling efisien kini menjadi komponen standar di setiap ponsel dan juga PC guys. Namun sistem saat ini menyimpan banyak inefisiensi, jadi kurang efisien kayak gitu. Maka sebagian besar GPU pengembang itu tetap menganggur atau tidak ada fungsinya saat mereka tidak merender pekerjaan mereka sendiri, sehingga perangkat yang mereka miliki itu pun ya mubazir kayak gitu guys. Kemudian mereka juga ingin ya membuat a better use for GPU power, jadi penggunaan yang lebih baik untuk kekuatan GPU itu sendiri ya, dimana saat ini sejumlah besar daya GPU itu digunakan dalam penambangan atau proof of work, dimana GPU itu digunakan untuk menyelesaikan fungsi aritmatika arbitrer untuk memberikan kekuatan dan keamanan dasar untuk jaringan kripto masing-masing. Tetapi penambangan proof of work ini secara inherent tidak efisien guys, dan akan membuang-buang waktu dari pekerjaan GPU itu sendiri. Maka render ini membayangkan masa depan yang lebih baik, di mana jaringan mereka ini akan diberdayakan oleh pekerjaan yang dirancang untuk dilakukan oleh GPU, khususnya untuk menghidupkan visi yang lebih kreatif gitu guys. Kemudian juga ada masalah dalam hal manajemen hak digital ya, atau digital rights management, di mana tidak ada lokasi penyimpanan yang dapat diakses secara universal guys bagi para seniman untuk menyimpan karya mereka dan mengetahui bahwa itu adalah milik mereka sendiri. Maka melalui blockchain dan protokol penyimpanan berbasis ledger dari jaringan RNDR ini, maka seniman dapat menyimpan dan mengakses desain dan kreasi mereka guys. Oke, di sini secara garis besar kita akan lihat ya bagaimana sih render network ini bekerja gitu. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi pertama dari user requesting jobs. Jadi ada jobs yang di request oleh para penggunanya itu, kemudian akan dilanjutkan untuk user submit a job on render. Kemudian akan diolah di render network itu sendiri dengan memanfaatkan smart contract dan juga blockchain yang dibangun di jaringan Ethereum guys. Kemudian kalau sudah selesai, maka akan lanjut ke kalkulasi dari jumlah token render yang digunakan atau dibutuhkan untuk pekerjaan ini. Kemudian akan lanjut untuk user processing job. Kalau sudah selesai dalam prosesnya, kemudian akan lanjut ke proses GPU owner user octane render untuk memproses dari request jobnya yang tadi ya. Kalau sudah, akan masuk lagi ke render network dengan menggunakan smart contract dan juga blockchain lagi. Setelah itu, job atau pekerjaan yang tadi diminta dan sudah selesai, maka di sini akan dikirimkan menggunakan render token ya untuk transfernya via smart contract guys. Kemudian hasilnya akan diterima oleh usernya. Jadi secara garis besar seperti itu ya proses di render network ini. Kemudian pekerjaan render apa sih yang bisa disupport ya untuk render network ini? Jadi cukup banyak banget guys. Seperti ada untuk media, ini bisa berupa video atau animasi segala macam. Kemudian di bidang industri juga, kemudian augmented reality atau AR project ya.
ada mixed reality, ada gaming juga ya. Jadi platform-platform gaming pun bisa melakukan atau memakai mekanisme render network ini guys. Kemudian medical dan juga virtual reality. Jadi keren banget ya penggunaan dari render network ini. Kemudian yang menarik dari project network render ini ya guys, kita bisa lihat dari timnya ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dan mempunyai background yang keren-keren guys. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada Julius Urbach, ini adalah founder dari project render ini ya. Dengan advisornya yang cukup keren banget guys orangnya. Dan orang-orang ini mempunyai background yang luar biasa. Seperti ada Mike Winkelmann. Dia adalah kreator ataupun pencipta dari NFT yang bernama Beeple guys. Nah mungkin kalian belum paham ya Beeple apa. Nah ini adalah NFT Beeple guys, seperti yang bisa kalian lihat ya. Dimana NFT Beeple ini pernah terjual sebagai NFT termahal di dunia guys. Dimana waktu itu terjual di 69 juta US dollar guys. Gila kan? Dan Mike Winkelmann ini adalah seniman artis khususnya untuk digital yang menciptakan NFT Beeple ini. Kemudian juga ada Brandon East, dia adalah founder sekaligus CEO di Brave Software guys, dan juga BAT Token. Mungkin kalian sudah akrab ya dengan salah satu browser yang namanya Brave. Ini adalah salah satu project yang dikembangkan oleh Brandon East ini. Selain itu, dia juga merupakan seorang programmer komputer dan juga eksekutif teknologi di Amerika yang menciptakan bahasa pemrograman JavaScript guys. Keren kan? Dan dia juga ikut mendirikan project Mozilla serta Mozilla Foundation dan juga Mozilla Corporation. Jadi orang ini bukanlah orang sembarangan guys ya. Kemudian ada lagi JJ Abrams, dia merupakan chairman dan juga CEO di Bad Robot Production. Dimana JJ Abrams ini juga merupakan seorang sutradara, produser, penulis dan juga penggubah berkebangsaan Amerika Serikat guys. Dan kalau kita lihat di sini ya, dia ini adalah sutradara di beberapa film Hollywood terkenal guys, seperti ada Star Trek, kemudian Star Trek Into Darkness, Mission Impossible, Star Wars, dan masih banyak lagi guys. Ini keren banget nih orang ya. Selain itu ada juga Ari Emanuel, dia itu co-founder sekaligus co-CEO di WME IMG guys. Dimana WME ini atau William Morris Endeavor atau biasa disebut WME IMG ini adalah agensi bakat Amerika yang terkenal di Hollywood guys. Selain itu juga WME ini juga menjadi pemilik di UFC guys serta Miss Universe, dimana Ari Emanuel ini menjadi salah satu CEO-nya. Jadi keren banget nih orang. Ada juga di sini David Forik, dia adalah CEO, co-founder serta core developer ya di Sia.tech. Ini merupakan platform cloud storage guys. Nanti kalian bisa cek sendiri. Dan masih banyak lagi ya untuk investor-advisornya ini serta untuk core timnya sendiri ya. Ini ada beberapa orang yang bisa kalian cek juga ya backgroundnya di sini. Serta untuk beberapa media informasi terkenal ini juga membahas tentang project ini ya. Antara lain ada Forbes, VenturaBeat, Upload, Forex Guide, Variety, dan juga Nasdaq guys. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian partners dalam hal blockchain teknologi ya. Di sini ada Decentraland, ada SIA, Basic Attention Token, serta Algorand guys. Dimana Decentraland ini merupakan blockchain based virtual reality world, serta untuk SIA ini Decentralized Storage Platform Secure by Blockchain. Kemudian untuk BAT ini adalah blockchain based digital advertising, dan Algorand merupakan salah satu blockchain yang terkenal guys. Untuk lebih jelasnya tentang project dari render token ini ya, atau render network ini, kalian bisa klik aja di knowledge base. Nanti akan dibawa ke halaman ini. Di sini sudah dijelaskan ya secara detail baik untuk creators dan node operatorsnya. Jadi kenapa kita harus menggunakan ini, dan masih banyak informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan di sini tentang rendering itu apa, kemudian ORBX, ada RNDR token, RNDR credit, dan yang lain-lain guys. Atau kalian juga bisa cek ya di white papernya. Di sini ada 10 halaman. Kalian bisa baca sendiri ya untuk keterangannya di sini, baik dari value-nya seperti apa, rendering, Otoy rendering pioneers with proven track record ya. Informasi aja untuk Otoy ini merupakan platform rendering holographic bersifat cloud ya,
Dan Otto ini juga mengembangkan teknologi yang memberikan daya komputasi dan rendering tanpa batas ke aplikasi apapun di perangkat apapun guys. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek sendiri ya untuk Otto ini, karena Otto ini yang mengembangkan project dari Render Network ini guys. Nanti kalian bisa cek sendiri di Twitternya. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek sendiri ya di white papernya ya, sudah dibahas secara detail di sini. Kemudian kita lanjut untuk komunitas khususnya di Twitter, dimana untuk Render Network ini sudah mempunyai 57,9 ribu follower guys, dan ini keren banget ya. Kalian bisa scrolling untuk mengetahui update terbaru dari project Render ini di Twitternya ya. Kemudian untuk komunitas di Telegram official chatnya, di sini ada 9.900-an member dan sekitar 730 yang online guys. Jadi cukup solid juga ya untuk komunitas di Render Network ini. Kalian bisa follow di Render official chat Telegramnya. Kemudian untuk tokennya itu sendiri ya dari Render Network, yaitu RNDR, ini sudah listing di CoinMarketCap dengan harganya sekarang di 28 ribuan guys. Dan kalau kita lihat di sini ya dari grafiknya, harganya ini sedang diskon kurang lebih sekitar 75% guys. Dan ini sangat bagus banget ya. Artinya di sini kita bisa mengambil kesempatan untuk bisa membeli di harga yang lebih murah, karena saya yakin ya dengan project dan juga fundamental dari Render Network ini, saya yakin sih kedepannya ini bakal berkembang guys, karena kedepannya mungkin di berbagai aspek kehidupan kita nanti akan bisa kita lakukan secara online guys. Bahkan dari segi jasa pun suatu saat nanti akan bersifat online. Ini kan keren banget, jadi potensinya ini sangat bagus banget. Jadi manfaatin kesempatan saat ini ya, dimana kondisi market saat ini masih bearish ya, dan kita anggap aja ini sebagai diskon sebelum harga market ini akan naik lagi. Render Network ini dibangun di dua jaringan ya, Ethereum dan juga Polygon, dengan maksimal supply-nya itu ada di 530 jutaan token guys. Dengan market cap yang masih dikit ya menurut saya di sini ya. Hanya dengan market cap 6,8 triliun rupiah, ini masih besar banget guys potensinya. Buat kalian yang tertarik untuk berinvestasi di project ini, kalian bisa membeli tokennya di beberapa exchange ini guys, seperti Binance, KuCoin, Get.io, FTX, dan Coinbase Exchange guys. Oke, jadi kesimpulannya untuk project dari Render Network ini menurut saya cukup keren banget dan revolusioner ya, karena menurut sepengetahuan saya baru kali ini ada project dengan konsep seperti ini guys, dan saya yakin potensi kedepannya ini bakal keren. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Tidak lupa kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Dan yang tidak kalah penting, untuk selalu menggunakan uang dingin dalam berinvestasi. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subrek channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, tetap berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan. See you on the next video.